rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih banyak mendapatkan nikmat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pagi kita, yaitu dengan salat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba menyegarkan ingatan kita tentang kaum jamaah. Adanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah seringkali dikaitkan dengan sebuah hadis yang menuturkan tentang adanya sabda Nabi bahwa kaum Majusi itu terbagi menjadi 70 golongan. Kaum Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Kaum Nasrani terbagi menjadi 72 golongan. Dan kaum Islam terbagi menjadi 73 golongan. Dan dinyatakan semuanya itu celaka kecuali satu golongan. Dan dari kalangan kaum muslimin, satu golongan yang selamat itu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah rahimakumullah, tentu saja yang paling banyak mengutip hadis itu ialah kalangan kaum pendukung paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, yaitu golongan yang dikenal dengan kaum Sunni. Namun apabila kita cermati secara historis, menurut sejarahnya, pertumbuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai golongan yang berlangsung cukup lama. Telah disebutkan peran daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah di Damaskus pada saat itu, yaitu akhir abad pertama Hijriah, kurang lebih setengah abad sebelumnya, yaitu pada tahun 41 Hijri. Kaum muslimin ramai berbicara tentang persatuan kembali seluruh umat Islam di bawah Khalifah Muawiyah. Mereka menyambut tahun itu dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasa seperti kembali pada masa-masa Khulafaur Rasyidin, masa Abu Bakar, masa Umar bin Khattab. Dua khalifah yang dengan rasa hormat mereka disebut dua pemimpin. Tetapi terjadinya tahun persatuan itu tidaklah gratis, Bapak Ibu. Memakan biaya yang besar, memakan biaya yang sangat mahal. Yang pertama didahului dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah yang dikenal sebagai khalifah yang bijaksana, khalifah yang keempat di antara Khulafaur Rasyidin itu. Terbunuhnya Ali bin Abi Thalib itu oleh bekas para pendukungnya sendiri, yaitu kaum Khawarij. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah itu Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib harus terlebih dahulu menang, meninggalkan klaimnya sebagai khalifah
pengganti dari ayahandanya yang terbunuh itu. Para jamaah rahimakumullah, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tindakan Al-Hasan bin Ali itu adalah tindakan yang mulia yang telah diramalkan oleh kakeknya sendiri, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sabda beliau sambil menunjuk Hasan, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang yang amat mulia, dan dengan dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Ya. Para jamaah rahimakumullah, maka berkat jiwa besar Al-Hasan bin Abu Thalib ini, seluruh kekuasaan kekhalifahan yang berada di tangan Muawiyah di Damaskus, dan dengan begitu umat Islam pun bersatu kembali. Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah mengatakan persatuan itu tidak akan terjadi jika tidak karena Al-Hasan dengan ikhlas menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah, bekas musuh ayahandanya itu. Para jamaah rahimakumullah, jadi persatuan itu memang membutuhkan sebuah pengorbanan yang luar biasa, punya kos yang sangat mahal sekali. Sejarah memang mencatat bahwa di bawah pemerintahan Muawiyah, maka berbagai program yang tertunda selama fitnah-fitnah yang berlangsung itu, terutama program pembebasan negeri-negeri yang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, ini dapat diteruskan kembali, sehingga di masa Muawiyah pada saat itu mengirimkan banyak tentara Islam ke seluruh dunia, dan kekhalifahan Islam menjadi berlipat ganda pada zamannya. Karena seluruh kaum muslimin pada saat itu akhirnya melihat masa itu sebagai ulangan kejayaan ekspedisi pembebasan, dan tumbuhlah pada mereka sikap teguh menghargai persatuan atau jamaah. Inilah yang ingin mereka raih kembali di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Karena saat itu tumbuh lagi secara gawat berbagai pertikaian dan pemberontakan. Jadi mempertahankan persatuan itu bukan sesuatu yang mudah. Secara ironis, hal itu antara lain justru disebabkan oleh kezaliman para khalifah Damaskus itu sendiri. Jadi tatkala muncul pemimpin yang baru dan pemimpin itu berbuat zalim terhadap yang dipimpin, yaitu kepada masyarakat, maka akan timbul perpecahan kembali. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi seperti ini, seolah-olah sejarah itu adalah siklus berulang dalam sebuah peristiwa dengan masa yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Itulah sebabnya persatuan itu memang harus terus dipupuk dan mahal biayanya. Namun demikian, tindakan yang penuh kebijaksanaan Umar bin Abdul Aziz ini tidak banyak menolong. Umar Abdul Aziz menjabat hanya selama 3 tahun, dan segera setelah ia meninggal mulailah bangkit yang namanya revolusi Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah bangkit. Revolusi itu didukung dan ditenagai oleh para penentang dinasti Umayyah yang paling gigih, yaitu pada kaum Syiah dan kaum Khawarij. Tetapi setelah revolusi itu menang, kaum Abbasiyah berhasil membasmi kaum Umayyah, yaitu golongan Syiah dan kaum Khawarij.
yaitu mereka singkirkan. Kemudian dinasti Abbasiyah di Baghdad justru meneruskan apa-apa yang telah diwariskan oleh Umar bin Abdul Aziz, yaitu kebijaksanaan dalam rangka menumbuhkan persatuan kembali. Kebijaksanaan itu memperoleh pengaruhnya di masa Harun al-Rashid, ya, dan menjadi khalifah pada tahun 167 sampai dengan 192 Hijriah atau 786 sampai dengan 809 Masehi. Itulah sebabnya di masa khalifah dinasti Abbasiyah itu, di masa Harun al-Rashid, itu adalah puncak daripada masa keemasan Islam di zamannya, ya. Karena di masa Harun al-Rashid itu adalah khalifah yang paling produktif, ya, dalam pemikiran dan karya intelektual. Kita mengenal perpustakaan yang hebat di zamannya yang kita kenal dengan Al-Ma'mun, dan karya-karya itu berpengaruh kepada kaum muslimin sampai saat ini, dan muncullah para ahli ilmu pengetahuan Islam di masa zaman Harun al-Rashid itu. Dan akhirnya Harun al-Rashid ini dipandang sebagai ahli, sebagai tokoh tonggak sejarah perkembangan di faham Sunni. Itulah zaman keemasan Islam. Para jamaah rahimakumullah, umat Islam kalau ingin memperoleh kejayaan, syaratnya harus yaitu menjunjung persatuan di antara sesama muslim. Perbedaan pemikiran, perbedaan memahami agama itu adalah sesuatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itulah perlu adanya pengorbanan penyadaran diri. Penyadaran diri terhadap perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan yang pasti akan terjadi. Apabila itu bisa kita peroleh dan kita kembangkan dalam kehidupan, maka kejayaan umat ini akan bisa tercapai. Kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang modern sekarang ini, di mana umat Islam ini perlu dibangkitkan kembali persatuan dari umat ini melalui berbagai hal yang ada dalam kehidupan ini. Kalau kita menginginkan adanya sebuah kejayaan, itulah sebabnya hadirin rahimakumullah, tatkala catatan sejarah itu telah kita baca kembali, maka kita akan memperoleh apa yang bisa menjadi penyebab dari perceraian, terjadi perpecahan, dan bagaimana membangun persatuan itu. Semoga kita sekalian mampu memahami dan mau membaca literasi dari sejarah pertumbuhan perkembangan Islam, baik secara lokal maupun secara interlokal, bahkan sejarah Islam di dunia ini. Dan pada akhirnya kita akan memperoleh hikmah bahwa persatuan umat itu bisa kita bangun kembali. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan kepada kita sekalian, dan kita diberikan kekuatan untuk membangun persatuan itu agar kita memperoleh kejayaan di masa-masa yang akan datang. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.